Video selanjutnya kita akan membahas tentang masih independent t-test, namun dengan kondisi varians homogen, varians heterogen. Jadi kalau video sebelumnya kita sudah membahas yang varians homogen, maka kali ini kita akan membahas independent t-test dengan varians heterogen. Apa perbedaannya? Saya review sedikit ke video sebelumnya. Nah, ini kondisi ketika variansnya homogen. Ketika variansnya homogen antara kelompok 1 dan kelompok 2, maka S yang dipakai adalah S gabungan. Nah, ini rumusnya untuk menggabung kedua variasi dari kedua kelompok, kita masukkan di rumus statistik uji untuk uji T-nya. Nah, kita bandingkan dengan rumus yang varians heterogen. Varians kelompok 1 dan varians kelompok 2 masing-masing dipakai ya, tidak digabung. Nah, ini adalah rumusnya untuk independent t-test dengan varians heterogen. Statistik uji nanti akan dibandingkan dengan T-tabel, sama cara melihat tabelnya dengan yang sebelumnya, baik one sample t-test maupun independent t-test dengan varians homogen. Jadi ketika T hitung mutlak lebih besar daripada T-tabel, maka H0 ditolak. Nah, cuman pada waktu kita melihat T-tabel, bagaimana tentang derajat bebasnya? Nah, derajat bebasnya itu kita hitung berdasarkan rumusan ini. Ini adalah variasi kelompok 1, ini jumlah data kelompok 1, variasi kelompok 2, jumlah data kelompok 2. Setelah kita masukkan, maka didapatkan nilai derajat bebas. Nah, nilai derajat bebas ini pada umumnya nanti akan berbentuk angka desimal, misalnya 7,2 atau misalnya 7,6. Nah, bagaimana nanti ketika dilihat di tabel, karena tabel nanti derajat bebasnya adalah angka-angka dalam bentuk angka bulat. Nah, nanti akan kita pelajari bagaimana cara mengkonversinya. Baik, akan saya share terlebih dahulu tentang contoh soalnya, contoh kasus. Ini di dalam sebuah perusahaan garment, itu ada dua kelompok karyawan borongan dan kelompok karyawan harian. Masing-masing yang borongan ada 8 karyawan, yang harian ada 7 karyawan. Kemudian yang diukur adalah produktivitasnya yang diambil dari data jumlah baju yang dihasilkannya. Apakah terdapat perbedaan tingkat produktivitas antara karyawan borongan dan karyawan harian? Nah, kita analisis. Pertama, tentu saja kita statementkan terlebih dahulu bunyi hipotesisnya. Rata-rata jumlah baju yang dihasilkan pada karyawan harian sama dengan karyawan borongan, H1-nya tidak sama antara kelompok karyawan harian dan borongan. Ini yang dalam bentuk narasi kalimat. Kemudian kita persiapkan dulu rata-rata kelompok 1, kelompok 2, standar deviasi kelompok 1, kelompok 2, jumlah datanya untuk bahan menghitung. Kemudian berikutnya adalah uji variasi ya, untuk ngecek apakah homogen atau heterogen ya, dengan cara yang sama ya. Kemudian didapatkan ternyata statistik hitungnya untuk uji variasi itu 0,0871. Ini tabel 1 ya, tabel 1 dengan derajat bebas kan. Tadi kelompok 1 ada 8 pekerja, kelompok 2 ada 7 pekerja, berarti derajat bebasnya 7 dan 6. F tabel 1 rumusnya alfa per 2, berarti 0,05 dibagi 2, 0,025. 5,7 kita lihat di tabel dengan cara yang sama seperti video sebelumnya. Kemudian ini F tabel 2, sama dengan 1 per F tabel 1. 1 per 5,7, jadi 0,175, ini adalah F tabel 2. Nah, sekarang kita bandingkan 5,7 sebagai tabel 1, 0,175 sebagai tabel 2, dan 0,0871 sebagai F statistik ujinya. Ternyata harusnya nilai ini adalah antara tabel 2 dan tabel 1. Kita lihat, ternyata nilai 0,0871 ini itu pada kondisi lebih besar nilai F tabel 2. Padahal harusnya lebih kecil dari F tabel 2, tapi nilai ini nantinya harus lebih kecil juga dari F tabel 1.
sudah benar dia lebih kecil dari tabel 1, tapi dia lebih besar daripada tabel 2. Jadi karena tidak memenuhi kondisi tadi, maka H0 ditolak. H0 ditolak artinya adalah varians heterogen. Karena varians heterogen, maka kita menggunakan rumusan yang untuk varians heterogen. Jadi varians untuk kelompok 1 dan kelompok 2 dipakai sendiri-sendiri. Kita dapatkan statistik hitungnya 3,46. Kita bandingkan dengan tabel, namun ketika membandingkan dengan tabel, kita masukkan rumus derajat bebasnya terlebih dahulu. Seperti tadi yang sudah kita bahas. Kemudian setelah dihitung, terhitunglah derajat bebasnya adalah 6,91. Jadi dalam bentuk angka desimal. Bagaimana cara melihat di tabelnya? Karena di tabel angkanya akan bilangan bulat. Kita lihat, ini hasil perhitungannya ya, sudah 2,37 ini. Tapi dari mana 2,37 ini? Jadi kita akan mengkonversikan nilai tabel tersebut. Jadi dengan cara interpolasi tabel. Nah, hasil dari penghitungan tadi kan 6,91. 6,91 kalau di tabel adanya bilangan yang bulat, derajat bebas bulat. 6 dan 7. Kita lihat 6 dan 7 di tabel ya. Saya stop share dulu. 6 dan 7 di tabel T ya. Saya perlihatkan untuk tabel T. Ini saya perlihatkan untuk tabel T. Jadi kita pada posisi kita tahunya untuk derajat bebas yang bulat 6 dan 7. 6 dan 7 dengan alfa 5%. Nah, ini alfa 2 arah yang 5%. 2,447 untuk derajat bebas 6 dan 2,365 ini untuk derajat bebas 7. Padahal tadi yang dikehendaki adalah 6,91. Jadi di antaranya ini. Tapi pasnya berapa? Nah, cara menghitungnya kita kembali ke cara menghitung interpolasi tabel tadi. Ini 6 tadi, derajat bebas 6, ini nilai tabelnya, derajat bebas 7, ini nilai tabelnya. Yang kita harapkan adalah 6,91, berapa ini nilai tabelnya? Nah, berarti kita bisa menghitung dengan cara ini. Jadi 2,447 nanti dikurangi dengan ini, 2,365, kali dengan ini, 6 dikurangi 6,91 itu hasilnya harus sama dengan 6,6 dikurangi 7 kali 2,447 dikurangi X gitu ya. Jadi seperti perbandingan. Cara rasio perbandingannya itu harus sama. Jadi rasio perbandingan ini itu akan sama dengan rasio perbandingan ini. Rasio perbandingan ini dan ini akan sama dengan rasio perbandingan ini dan ini. Nah, dengan rasio perbandingan itu maka dihasilkanlah nilai X-nya 2,37238 atau kita bulatkan saja 2,37. Jadi 2,37 kita bandingkan dengan T hitungnya, ternyata T hitung lebih besar daripada T tabel. Artinya H0 ditolak, jadi ada perbedaan tingkat produktivitas antara karyawan borongan dan karyawan harian. Oke, baik, itu tadi adalah contoh kasus penggunaan untuk independent test dengan varians heterogen.